Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia New Malang Post Podcast, jumpa lagi di channel kali ini. Kali ini kita berada di kampus SMP Islam Sabilillah Malang. Di samping kita saat ini kita bersama dengan Kepala SMP Islam Sabilillah Malang, Ibu Ani Rahmawati SPD. Nah, untuk tahu apa saja yang ada di SMP Islam Sabilillah Malang dan apa saja program inovasinya, kita akan mendapatkan paparan langsung dari beliau. Mari kita sapa. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, kita Bu masih Ani diberi apa Bu Rahma kesehatan. ya ini ya? Bu Rahma ya, Bu betul. Rahma saja ya. Iya. Baik. Nah, karena biasanya orang langsung ngambil di pertamanya, Pertama, Bu. oke. Bu Ani, Bu Rahma. Baik. Bu Rahma. Bu Rahma, kita bersama New Malang Post Podcast ini ingin tahu banyak Bu tentang SMP Islam Sabilillah Malang. Nah, yang kita tahu itu ini kan full day dari dulu ya Bu, ya, SMP Betul. Islam Sabilillah. Nah, itu bagaimana Bu kiatnya Bu Ani Rahmawati dalam hal memanage waktu, karena stressingnya pasti luar biasa ya Bu ya, berangkat pagi pulangnya malam, pulang sore ya Bu ya. Pulang sore, Mas. Tapi kadang juga pulang malam ya Bu Rahma ya. Ya, ada Iya. hal-hal tertentu yang harus diselesaikan sehingga sampai malam. Baik, kiat-kiatnya bagaimana Bu biar tetap enjoy dan semangat dalam bekerja Oke. begitu. Oke. Terima kasih Mas Imam. Iya. Dengan kerja yang full day memang artinya kondisi ini kita bicara ketika kondisi daring gitu ya. Artinya kita berharap anak-anak kita, Bapak Ibu guru semuanya tetap nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Iya. Nah, alhamdulillah selama kondisi pandemi ini Bapak Ibu guru dengan aktivitas masuk setiap hari, kami tetap masuk dari Senin sampai dengan Sabtu. Iya. Kemudian membimbing anak-anak belajar supaya tidak stres itu tadi yang disampaikan Mas Imam. Iya. Satu yang kami tanamkan Mas Imam kepada semua Bapak Ibu guru kami, termasuk kepada semua staf, bahwasanya bekerja itu harus senang dan nyaman. Jadi bagaimana Bapak Ibu guru kami mencintai pekerjaan mereka, sehingga ketika pagi harus meet dengan anak-anak, kita mulai aktivitas pagi mulai pukul 7. Iya. Jadi pukul 7 Bapak Ibu guru sudah komunikasi dengan anak-anak melalui Zoom sampai dengan 7:30, itu kami full dengan kegiatan pagi Mas Imam. Iya, Jadi iya. kalau di SMP Islam Sabilillah Malang, kalau sebelumnya kita kenal dengan karakter 8 cinta gitu ya. Iya. Ada mulai cinta Allah dan Rasul, cinta orang tua dan guru, sampai ke 8 itu cinta alam sekitar. Kalau ketika kondisi tidak daring, anak-anak bisa full kegiatan di sekolah. Iya. Mulai cinta Allah dan Rasul, pembiasaan ibadahnya, bagaimana mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian mereka penanaman akidah pagi, semua dengan mudah bisa kita lakukan. Nah, ketika kondisi daring seperti ini, kita tetap usahakan anak-anak menjalani kegiatan itu semua kita lakukan Mas Imam. Iya. Jadi jam 7 nih sampai Iya. 7:30 anak-anak kami mulai dari doa pagi, menyanyikan lagu Indonesia Raya tetap kita lakukan. Pembiasaan mengaji setiap hari Iya. bersama dengan wali kelas dan wali asuh. Kemudian ada pada hari-hari tertentu kita ada senam. Nah, Iya. senam pagi bersama-sama anak-anak dengan Bapak Ibu guru. Termasuk juga ada PAP, penanaman akidah pagi. Ada juga anak-anak kalau hari Sabtu ada virtual studi wisata itu Mas Imam. Kalau dulu kita pada hari efektif mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk pembelajaran, nah Iya. sekarang kita ya pakai virtual. Jadi insya Allah semua kegiatan yang waktu itu kita lakukan dengan luring, maka kita lakukan juga selama daring. Ya terlepas dari kondisi seperti ini ya, artinya tetap saja ada beberapa kelemahan dari itu. Tetapi kita berupaya supaya anak-anak belajarnya juga nyaman, Bapak Ibu guru juga dengan senang, begitu. Harapannya sih kondisi seperti ini segera berakhir gitu. Baik, ya, iya, dan iya, bisa iya, lebih iya. baik lagi, barangkali itu. Ada virtual studi wisata. Betul, Itu betul. kalau luring jelas kita ke Mengunjungi wisata tempat, tertentu. betul. Kalau virtual itu seperti apa Bu teknisnya? Jadi di kami kalau hari Sabtu, kalau pembelajaran kan Senin sampai Jumat nih, Iya. yang mata pelajaran.
Nah, kami kalau siang hari kan ada project based learning yang waktu itu juga kami sudah assembly 1 kali. Nah, kemudian kalau di hari Sabtu kegiatan ekstra tetap kami lakukan. Jadi ada 4 minggu, ada ekstra pramuka, paskibra yang wajib, pembinaan olimpiade, ekstra seni, ekstra olahraga, semua kami lakukan, termasuk ada 1 kali dalam 1 bulan itu anak-anak virtual studi wisata. Jadi koordinator studi wisata menyiapkan tempat tujuan yang menunjang untuk pembelajaran, sehingga anak-anak memang kita ajak untuk berselancar, mencari informasi, literasinya di situ dan lain sebagainya. Termasuk ada juga kita mengundang native. Kita memang terhubung dengan native yang dari luar negeri begitu Mas Imam. Sehingga bisa komunikasi langsung dengan anak-anak. Itu kerjasama dengan instansi tertentu? Masih belum, artinya kami memang biasanya kami ke universitas tertentu untuk meminta rekomendasi nama atau apa. Ada native untuk bahasa Inggris, ada juga yang di bahasa Arab. Sehingga tidak mengurangi esensi anak-anak untuk tetap belajar mengembangkan bahasanya begitu. Baik, ya. Yang menarik ketika bicara tentang sabilillah penuh cinta ya Bu ya. Betul, apa istilah dari LPI itu sabilillah penuh cinta ya? Apa itu Bu? Siswa sabilillah penuh cinta. Siswa sabilillah penuh cinta. Nah, apa namanya, hanya ada di sabilillah sepertinya ya Bu ya. Nah, ini ketika virtual, ketika daring, paling menantang itu penanaman poin cinta yang seperti apa Bu? Oke. Kami siswa sabilillah penuh cinta ada 8 cinta. Ada 8. Kita gambarkan dengan lingkaran penuh 360 derajat gitu ya. Ada cinta Allah dan Rasul. Itu kalau dalam kegiatan sehari-hari kita mulai dari doa, pembiasaan mengaji, termasuk sholat duha, itu kita laksanakan ketika virtual. Kemudian ada cinta orang tua dan guru. Cinta orang tua dan guru, bagaimana anak-anak ketika di rumah, karena kan orang tua yang mendampingi belajar tetap bersikap baik kepada orang tua, mematuhi nasihat orang tua, termasuk juga mengindahkan apa yang disampaikan oleh guru, seperti itu. Ada juga cinta sesama. Cinta sesama ini kami kalau anak-anak tetap pembiasaan untuk beramal dan sebagainya. Kalau di kelas bagaimana toleransi, menghargai teman yang lain ketika presentasi, ketika menyampaikan pendapat, seperti itu. Kemudian yang keempat, cinta keunggulan. Cinta keunggulan ini lebih kepada bagaimana mereka bisa mengembangkan kompetensi mereka. Artinya indikatornya apa? Kalau di kami ada buku pantau karakter, ini kan secara online juga buku pantaunya. Anak-anak harus menyampaikan apakah dia mengikuti pembelajaran daring atau tidak dengan baik. Apakah mampu menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab ataukah tidak, apakah anak-anak rajin membaca dan sebagainya. Itu cinta keunggulan. Nah, yang penting lagi dalam masa daring seperti ini adalah cinta diri sendiri. Yang kelima, apa, Bu? Jadi indikator kami kalau anak-anak di rumah minimal setiap pagi harus olahraga 5 menit, kemudian bersih diri minimal 2 kali, selalu rajin cuci tangan, pakai sabun dan lain sebagainya. Itu. Jadi Bapak Ibu guru senantiasa mengarahkan anak-anak, kemudian mengingatkan, namanya anak-anak ya, artinya masih butuh bimbingan Bapak Ibu guru, dan harapan kami juga komunikasi dengan orang tua di rumah, supaya orang tua juga mampu mendampingi anak-anak. Nah, 3 cinta yang lain ada cinta ilmu pengetahuan dan teknologi, cinta alam sekitar, termasuk cinta bangsa dan negara ini. Setiap hari kita juga ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita di hari Senin 1 bulan sekali kita ada upacara bendera. Wah, jadi ada amanat pembina upacara. Jadi meskipun daring ternyata kegiatan rutinitas mingguan masih yang bernilai cinta bangsa seperti upacara tetap terlaksana ya Bu. Kalau selain upacara hari Senin itu kita ada apel pagi biasanya. Hal-hal penguatan misalnya tentang karakter, tentang apa, itu kita sampaikan ke anak-anak begitu. Menarik sekali berarti ketika bicara 8 cinta yang mungkin sekarang lagi sinkron dengan kondisi saat ini ya Bu, ya, pandemi. Cinta diri sendiri menjadi hal yang paling penting. Betul Mas. Karena berkaitan dengan kesehatan ya Bu ya. Nah, Kementerian Pendidikan saat ini kan yang menjadi prioritas adalah kesehatan dan keselamatan. Penting, kesehatan dan keselamatan, betul. Nah, begitu Bu, ada
media kontrolnya juga, Bu. Betul. Bagaimana anak mencuci tangan, menjaga kebersihan, itu ada media Iya. kontrolnya juga. Kalau ketika luring dulu kita ada buku pantau Iya. atau buku penghubung lah istilahnya, Buku itu penghubung, yang ya. harus dicentang oleh Ananda. Iya. Biasanya wali kelas memberikan catatan, Iya. kemudian orang tua memberikan umpan balik begitu ya. Betul ya. Nah, kondisi daring seperti ini kita ada pantau tersebut di e-learning kita. Jadi kita iya. pembelajaran pakai web based learning. Iya. Kalau kita sih nyebutnya e-learning sisma gitu ya. Artinya memang dari TK sampai SMA sama. Iya. Semua materi pembelajaran ada di situ. Kalau mungkin yang lain ada Google Classroom, ada apa-apa. Nah, kita pakai web based learning itu. Iya. Nah, buku pantau ada di dalamnya. Termasuk wali kelas bisa memberikan umpan balik di situ. Kadang juga japri ke orang tua karena anak-anak sudah SMP ya. Anak-anak punya grup anak-anak untuk pembelajaran itu ada. Oh, iya. Tetapi kami komunikasi ke orang tua juga tetap. Begitu Mas Imam. Jadi ada Iya. medianya memang. Dan setiap bulan kita laporkan. Nggak. Setiap bulan kami ada rapat akuntabilitas Iya. gitu ya. Jadi selain perkembangan anak-anak akademik selama bulan itu, Selama 1 bulan itu. termasuk juga karakter Iya. dan ekstranya. Jadi hal-hal apa nih yang harus ditingkatkan anak-anak Iya. dan hal-hal apa yang perlu dipertahankan. iya. Ya kalau karakter ya dari 8 cinta itu tadi indikator kami. Iya, karena kayaknya sudah melingkupi semuanya ya, Bu ya. Betul, insya Allah Baik. demikian. 360 derajat itu Betul. maksudnya apa sih, Bu Rahma? 360 derajat itu kan mulai cinta Allah dan Rasul sampai cinta bangsa dan negara itu satu kesatuan yang utuh. Itu gitu Ya, maksudnya 360 derajat itu kan Lingkaran artinya penuh. lingkaran penuh, ya. saling 360 berkaitan derajat. begitu. Oh, iya. Jadi Mas Nan, tadi saya sempat mikir 360 derajat apa ya gitu ya. Baik, ada penilaian akademik, ada penilaian karakter dan ekstrakurikuler Ekstra, barusan betul, disampaikan. betul. Itu dalam satu aplikasi yang sama, programnya Bu, program aplikasinya sama atau beda satu sama lain? Jadi setiap bulan maksimal tanggal 10 Iya. orang tua dan anak-anak bisa mengakses rapot akuntabilitas dalam web based learning itu. Iya. Sehingga sudah ada tempatnya khusus, username, password untuk setiap Ananda. Jadi setiap bulannya mengakses itu. Jadi online juga masih karena Online kondisi juga seperti semuanya, ini Bu. ya, betul. Kalau Iya. dulu ya setiap bulan anak-anak selalu bawa map rapot besar itu, Iya. dibawa pulang, ditandatangani orang tua. Nah seperti ini pun kami juga ngecek, artinya tidak sekedar kami memberikan LAP, Iya. Bapak Ibu ini rapat bulanan kami berikan, tidak, tetapi kami ngecek betul sampai siapa orang tua yang sudah membaca, mencermati. Selain di LAP itu kami juga masih mengkomunikasikan lewat WA atau japri ke orang tua. Iya. Artinya untuk memastikan, untuk terus komunikasi dengan orang tua begitu. Nggih. Wah, luar biasa sekali. Para pemirsa, ini juga kita sebenarnya ngobrolnya di ruang perpustakaan SMP Islam Sabilillah. Iya. Nah, kita lihat mungkin ini juga backgroundnya luar biasa sekali ya, kreatif sekali. Ini siapa Bu yang menggambar? Kalau gambar ini sebagai karena waktu itu Mas Imam kami ada akreditasi perpus Oh, iya. gitu ya. Dan alhamdulillah perpus kami sudah terakreditasi A. Alhamdulillahirobbilalamin. Salah satunya keunikan ini memang karyanya anak-anak juga dan ada pelatih, artinya ini juga karya anak-anak ekstra seni, melukis karyanya anak-anak kita sendiri ya Bu ya. ya. Wah. Kalau yang ini dengan bimbingannya para pelatih begitu ya. Yang di tiang-tiang perpus itu murni anak-anak. Oh iya. Bagaimana literasi bahasa, literasi budayanya ada di situ. Iya. Menjadi salah satu poin keunikan untuk Baik. penilaian akreditasi kami. Iya. Terus dengan program yang luar biasa di perpustakaan, literasi tingkat tinggi kalau saya kira ya kalau di SMP Islam Sabilillah itu ketika virtual daring seperti ini, adakah kesempatan Bu untuk anak-anak Masih tetap dapat? Mas Imam, betul. masih ya Bu ya? Kami punya aplikasi digital library dan Oh, gitu. itu juga ada di web based learning kami itu. Jadi sudah ada dalam satu kesatuan itu. Iya, Memang iya. beberapa mata pelajaran anak-anak mengakses buku e-booknya dari situ, termasuk untuk guru-guru kami, karena kami tidak mungkin hanya anak-anak saja yang harus berliterasi gitu ya. Betul. Guru-guru kami harus mampu meningkatkan kompetensinya. Akhirnya apa? Dalam 1 bulan, 1 guru wajib untuk menyetorkan 1 e-book ke perpustakaan untuk diupload ke digital library. Iya. Tidak hanya guru-guru kita mendownload kemudian mengupload, tidak, tetapi mereka harus membuat resume. Iya, Guru-guru iya. kami harus membuat resume dari e-book tersebut. Kemudian
hal apa yang mau diterapkan dalam pembelajarannya, begitu. Jadi harapannya sih membaca buku itu dapat manfaatnya, nilainya kemudian diterapkan di dalam pembelajaran. Begitu. Wah, iya siap. Nah ini Bu, sebelum kita tutup pertemuan ini, Bu Rahma, mungkin ada yang bisa disampaikan Bu, terutama kepada adik-adik kita yang saat ini sedang belajar di sekolah di rumah ya Bu ya. Betul, di rumah. Nah, apa yang bisa menjadi sarannya? Bu Rahma, silakan Bu. Untuk Ananda semua ya yang saat ini masih belajar di rumah, Ananda kuncinya orang belajar itu harus sabar, ya. Artinya tidak hanya sabar menghadapi kondisi seperti ini, tetapi Ananda harus sabar betul dalam belajar. Insya Allah Bapak Ibu guru dimanapun berada akan berusaha yang terbaik untuk Ananda, membimbing Ananda. Kalau ada kendala dan lain sebagainya, Bapak Ibu guru siap untuk membantu Ananda. Maka Ananda inilah yang harus bersungguh-sungguh. Jadi kuncinya orang belajar tadi selain sabar, harus bersungguh-sungguh. Insya Allah nantinya anak Anda semua akan menjadi anak yang sukses, anak yang soleh dan soleha. Semoga Ananda tetap semangat dalam belajar, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, ya. Pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Begitu ya Mas Imam. Siap. Nah, begitu pesan Bu Rahma, kepala sekolah kita yang kita banggakan. Nah, ingat ya, bersabar dan bersungguh-sungguh. Betul. Baik, terima kasih banyak Ibu Rahma sama-sama atas waktunya dan keterangannya. Sama-sama. Kita berjumpa di lain Insya waktu, Allah ya. Semoga sehat semuanya. Amin. Ya. Terima kasih. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.